Oke, jadi ini tutorial untuk membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Smart Apps Creator. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah membuat komponen-komponennya di Canva, baik itu tombol, background, maupun hiasan nanti yang akan ditampilkan pada MPI. Nah, untuk tampilan awal Bapak Ibu akan terlihat seperti ini. Bisa memilih, kita bisa menggunakan iPad atau Android phone. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin nanti MPI-nya bisa dibuka di Chromebook, bisa menggunakan bentuk iPad. Namun, jika Bapak Ibu ingin membagikan ke siswa dalam bentuk APK, bisa menggunakan yang Android phone. Nah, kita di sini langsung saja pilih yang horizontal. Kenapa horizontal? Karena jika horizontal, ketika ada tulisan yang panjang, itu akan bagus terlihat. Kalau vertikal itu nanti tulisannya akan terlihat mengecil seperti itu, karena ini memanjang ke bawah. Lebih baik menggunakan yang horizontal. Kemudian kita sambit, nah akan muncul tampilan seperti ini. Untuk di start page ini hanya tampilan awal itu tidak usah kita isi. Jadi di bagian start page ini kita kosongkan saja. Nah, sebelum memulai kita harus menentukan dulu apa aja yang mau diisi di media kita. Misalkan kalau punya saya itu terdiri dari menu awal, kemudian cara penggunaan, habis itu materi, ditambahkan berkaitan dengan model pembelajaran juga bisa, kemudian video pembelajaran dan latihan soal. Nah, jadi kita buat dulu pages-nya itu, kita copy selection, habis itu diklik di sini lagi, kita paste. Kenapa buat seperti ini? Itu nanti ketika kita ingin menghubungkan setiap halaman atau setiap sub, itu akan lebih gampang. Kemudian kita paste lagi. Nah, akan muncul 4. Supaya kita tidak bingung, itu kita rename. Kita berikan judul, misalkan ini tema atau menu awal. Menu awal ketika media kita dibuka. Kemudian ini kita rename lagi, kita berikan ini untuk bagian materi. Kemudian ini untuk bagian video pembelajaran. Kemudian disambit, dan ini untuk soal. Nah, ketika sudah muncul seperti ini bagiannya, kita masuk ke menu awal. Nah, ini kan masih kosong. Kita bisa menambahkan background jika Bapak Ibu sudah memiliki backgroundnya di Canva. Kita cari di sini di bagian tugas akhir, habis itu gambar. Saya kebetulan sudah punya background yang kemarin yang saya pakai. Nah, seperti ini kita masukkan input gambarnya. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Ini untuk backgroundnya supaya tampilannya menarik seperti itu. Nah, karena ini kan kita menggunakan menu awal, kita bisa menambahkan untuk bagian ini. Kita hapus dulu. Untuk menghapus, klik gambar, kemudian delete. Kita tambahkan lagi di sini untuk bagian MPI-nya. Misalkan bagian nanti ketika siswa mengklik materi, dia akan menuju ke materi. Itu kita rename di sini. Pilihan menu, kita beri nama pilihan menu. Nah, di sini kan sudah terlihat seperti ini awalnya dan ada tombol play. Nah, ketika kita ingin memungsikan sebuah gambar, ini kan masih gambar. Nah, kita klik di sini, pilih yang hotspot. Kemudian hotspot ini kita sesuaikan sama ukuran tombol play yang akan
kita gunakan seperti itu. Namun jika Bapak Ibu menggunakan tombol di sini harus mencari tombol. Itu nggak usah menggunakan hotspot. Ini hotspot jika kita menggunakan gambar seperti itu. Ini kan masih gambar. Nah, kemudian kita untuk memberikan interaksi, klik di sini. Habis itu interaksinya kita ketika siswa menyentuh touch objeknya itu hotspot, maka dia akan berpindah ke halaman menu. Pilihan menu. Nah, jangan lupa untuk diklik 2 kali supaya muncul di bagian ini. Kemudian disambit. Kemudian kita coba preview di sini ketika siswa mengklik play, dia akan berpindah ke bagian menu. Nah, seperti itu untuk kita membuat interaksi. Ini diklik, habis itu klik touch, pilih objeknya yaitu hotspot 1, kemudian switch page, pilih di bagian menu awal, pilih menu yang akan kita tuju, halaman yang kita tuju, seperti itu. Nah, ini karena banyak, kita ini bisa delete. Nah, ini satu aja buat fungsinya. Kemudian ketika siswa sampai di sini, kita harus membuat lagi di sini tombol-tombol untuk masuk ke bagian materi, video pembelajaran, dan juga soal. Sebelumnya kita buatkan dulu bagian backgroundnya seperti itu. Bapak Ibu harus membuat background supaya medianya menjadi lebih menarik. Nah, kita coba gunakan yang ini saja. Kemudian dia akan tampilan seperti ini. Tadi kan ada 3, materi, soal, dan video pembelajaran. Nah, kita berarti masukkan tombol 3. Materinya. Materi mungkin saya menggunakan yang ini untuk materinya. Nah, ini bagiannya materi. Kemudian button saja untuk kita tambahkan supaya nanti bisa langsung kita aktifkan. Nah, ini untuk video pembelajaran. Dan ini lagi satu itu untuk latihan soal. Nah, seperti ini tombolnya. Bapak Ibu juga bisa menambahkan tulisan. Jika ingin membuat tulisan, ketik teks di sini, kemudian diisi di sini, buatkan materi. Posisinya sesuaikan dengan gambar atau tombol sebelumnya. Yang mana mau digunakan, geser ke sini. Nah, di sini materi misalnya. Habis itu di sini tinggal diklik kanan, copy, bisa juga paste. Nah, akan muncul tulisan. Di sini kita pindahkan ke sini, kita isi nama video. Kemudian diklik kanan, copy. Habis itu di sini pindahkan ke latihan soal atau kuis. Nah, akan tampilan seperti ini. Untuk memberikan fungsi sama sebelumnya. Nah, tapi ini kan nanti misalkan ini kan tulisan, nih tulisan, ini tulisan. Ketika ini diklik, itu kan nggak akan muncul perintah. Nah, sebaiknya jika Bapak Ibu menambahkan sebuah tulisan pada bagian menu ini, itu kita langsung saja gunakan hotspot. Kenapa hotspot? Supaya nanti ketika siswa mengklik bagian tulisan, itu akan memberikan perintah juga untuk menuju ke halaman yang kita inginkan. Kemudian ini tinggal di copy, habis itu di paste, digeser, sesuaikan. Tulisannya agak ke bawah ini, naikkan. Nah, habis itu di copy lagi. Habis itu di paste. Nah, ini dinaikkan lagi karena masih di bawah. Atau ini turunkan sedikit. Nah, pokoknya bagian yang kita inginkan itu harus tertutupi oleh hotspot. Nah, ketika sudah seperti ini,
kita langsung saja berikan interaksinya sama seperti tadi. Namun ini kan sama nih tulisannya hotspot 1, hotspot 1, hotspot 1. Kita bingung di sini nanti posisinya itu ada di mana. Nah, ini kan ada 3, bisa dilihat ketika kita mengklik ini, oh berarti materi punya. Ketika yang di tengah itu video punya, ketika di sini itu kuis punya. Berarti kita mau materi, berarti yang ini. Nanti kita switch back menuju ke halaman materi. Klik 2 kali sampai muncul di sini baru disambit. Kemudian di sini sama caranya di touch, kemudian objek di tengah berarti lihat, itu akan ada sedikit bedanya. Berarti ini punya di tengah, habis itu di switch back. Kemudian itu untuk video ya, video pembelajaran di sini, habis itu diklik 2 kali disambit. Ini untuk kuis di touch. Habis itu objeknya dipilih, yang ini berarti yang paling atas karena dia ada kedipannya. Nah, habis itu kita switch back menuju ke kuis soal. Klik 2 kali sampai muncul. Nah, kita coba. Nah, ketika di sini kan udah. Habis itu ketika kita ingin menambahkan tombol ke menu awal, mungkin siswa ingin kembali, berarti kita harus menambahkan tombol. Untuk menambahkan tombol, kita klik lagi buttonnya. Habis itu Bapak Ibu pastikan punya tombol untuk kembali. Nah, di sini kita pakai. Ini kalau seperti ini. Kita putar saja kan tombol kembali seperti ini. Nah, jika menurut Bapak Ibu tidak sesuai ini, mau pakai tombol home, bisa juga. Nanti pastikan Bapak Ibu punya tombol home. Nah, ini untuk kembali ke menu awal. Bisa menambahkan tombol kembali atau untuk home. Pilih salah satu. Mungkin saya gunakan tombol home saja. Tombol home berarti ini di delete. Nah, ini tombol home-nya kita taruh di tengah-tengah. Kasih perintah juga, misalkan ini animasi interaksinya diklik, dia akan kembali ke menu awal nih buttonnya. Switch back ke menu awal. Nah, mungkin siswanya ingin kembali ke menu awal supaya bisa. Nah, kita preview lagi di sini apakah fungsi tombolnya sudah sesuai. Nah, ini jika diklik dia akan kembali. Kemudian ini jika diklik dia masuk ke materi. Kemudian jika videonya diklik masuk ke video. Kemudian untuk kuis, kuisnya jika diklik masuk ke bagian kuis soal. Nah, setelah seperti ini lanjut kita masuk ke edit di bagian materi. Nah, ini kan masih kosong. Bapak Ibu juga harus menyediakan backgroundnya supaya nanti tampilannya itu menarik bagi siswa. Kita pilih image, habis itu pilih background, mungkin saya gunakan yang ini ya, yang ini. Nah, ini kan terlalu kecil, kita bisa zoom. Nah, ini zoom cuma segini, berarti ini nggak bisa. Pastikan background yang Bapak Ibu buat itu harus sesuai dengan template-nya seperti ini. Yang sebelumnya ini ya, ini. Nah, ini dia pas. Buatnya di mana? Bisa buatnya di Canva. Kita pakai kertas putih, namun kita kecilkan yang putih ya, biar kelihatan ada backgroundnya sedikit. Nah, ini buatnya di Canva. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian ini misalkan saya kasih contoh untuk materi IPA. Habis itu kita tuliskan teks di sini. Teks untuk materinya kita masuk ke materi, cari di sini. Tugas akhir saya punya materi kayak di sini. Nah, ini. Nah, untuk materinya Bapak Ibu tinggal di copy saja. Mungkin saya kasih itu tentang sistem ekskresi, berarti ini dipakai. Nah, kemudian di copy, kita masukkan ke sini di paste. Nah, ini kan kecil nih. Nah, berarti kita harus besarkan dia supaya kelihatan semua tulisannya. Untuk mengganti tulisan, Bapak Ibu bisa lihat di sini tulisannya itu apakah bisa diganti ya, tapi kita harus blok dulu. Nah, ini lihat. Times New Roman itu kayaknya tulisan banyakkan kayak di Word biasa dah nih. Tulisan seperti ini jika ingin diganti. Nah, ini kita gunakan yang ini atau yang Times New Roman ya. Nah, ini aja pakai atau enggak ini ya. Nah, ketampilan seperti ini untuk materinya.
Kemudian kita lanjut untuk menuliskan sub temanya. Ini mau dipakai materinya tentang apa? Kita berikan judul itu sistem ekskresi. Nah, ini kan hilang, dibesarin lagi untuk bagian tulisannya. Kita perbesar karena ini sub judulnya, pilih tengah-tengah. Habis itu ukurannya dilihat di sini. Nah, kemudian kita bold saja. Untuk mengganti warna pilih yang di sini. Ini untuk background ya, warnanya. Warna nggak ini warnanya, bukan ini kali ya. Ini untuk backgroundnya. Berarti nggak bisa ganti warna. Nah, mungkin seperti ini. Tapi jika Bapak Ibu ingin berkreasi bisa menggunakan Canva. Kalau punya saya kayaknya ada untuk Canva, berarti kita masukkan gambar, kemudian cari di bagian nggak ada ya. PI software video berapa, efek suara nggak ada. Untuk subjudul bisa Bapak Ibu buat di Canva jika tidak ingin polosan seperti ini. Nah, mungkin untuk polosannya seperti ini, itu di bagian materi. Nah, ketika siswa di materi ini kan dia ingin pindah, misalkan pindah ke menu, berarti kita tambahkan tombol kembali di sini. Tombol kembali kita tambahkan, itu cari di image, kemudian button ya, button, cari tombol kembali ini. Nah, ini kan ini next tombolnya. Yang hijau ini diklik, nah diputar dia. Nah, dia akan kembali seperti itu. Ini untuk kembali. Misalkan ini untuk kembali ke menu awal. Kemudian Bapak Ibu ingin nambah materinya. Kan ini cuma satu. Baru satu materinya. Bapak Ibu bisa tambahkan lewat di sini diklik new. Nah, otomatis dia akan menambah di bagian materi. Bukan nanti tercampur seperti itu. Kemudian ini kita tambahkan klik. Misalkan materi yang Bapak Ibu ingin tambahkan itu banyak. Tinggal paste saja. Ini untuk next. Kemudian ini kita putar lagi. Nah, jika tidak ingin menggunakan tombol kembali, bisa juga Bapak Ibu menggunakan tombol home untuk kembali ke pilihan menu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita coba tambahkan lagi untuk bagian materinya. Ditambahkan ini backgroundnya, kemudian diklik ini yang putih, kecilkan sedikit. Oke, nah seperti ini. Misalkan ini sistem ekskresi. Bapak Ibu ingin menambahkan gambar supaya terlihat lebih menarik bagi siswa, bisa di sini kita ada nggak gambar sistem ekskresinya. Nah, bisa kita gunakan yang ini. Nah, ini supaya lebih menarik. Nanti siswa kita isikan gambar juga bisa. Nah, seperti ini. Kemudian ini untuk salah satu sistem ekskresi saya pakai ginjal. Kita masuk ke materi lagi. Di sini kita lihat penjelasan materinya mungkin seperti ini, sepanjang ini kali ya. Kita copy lagi, habis itu kita di sini masukkan ke teks untuk menambahkan materinya. Kemudian di paste. Nah, dia akan nambah seperti ini. Sesuaikan lagi posisinya. Nah, di ginjal. Kemudian ini bisa di copy juga supaya tidak mencet teks. Kemudian di sini dipastekan. Kita tambahkan di sini ginjal untuk bagiannya. Nah, kemudian kita masukkan cari gambar ginjal. Kayaknya saya punya, oh ini gambar ginjal. Kita tambahkan juga ginjal seperti ini. Nah, mungkin seperti ini dirasa cukup. Nanti Bapak Ibu silakan berkreasi sesuai dengan desain yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian ini kita copy lagi. Kan ini belum kasih perintah, kita cuma mendesain terlebih dahulu. Untuk posisinya ini di sini seperti itu. Nah, ini tombol kembali juga kita isi. Mungkin siswa ingin kembali ke materi sistem ekskresi di awal.
Nah, sebagai contoh mungkin saya ganti nih menggunakan tombol home ya untuk ke menu awal. Kita delete berarti, habis itu kita cari tombol menu home untuk ketika siswa sudah selesai, atau enggak kita menggunakan tombol close. Ketika siswa sudah selesai membaca materi, dia akan ke menu awal. Nah, kita menggunakan tombol close saja di sini. Nanti kalau Bapak Ibu materinya banyak, itu bisa menyesuaikan posisi tombol close-nya. Nah, ini kan belum ada nih interaksinya. Belum ada interaksi. Nah, kita berikan dia interaksi. Di sini kita diklik, interaksi, di touch, kemudian objek, pilih yang button. Nah, ini. Kan ini sama nih gambarnya. Lihat dulu yang mana yang ada kedipannya, berarti itu punya. Nah, ini, oh berarti dia ini. Kita mau pakai yang ini dulu, kasih perintah. Kemudian switch page, kembali ke bagian menu. Diklik 2 kali sampai muncul di sisi ini, kemudian disambit. Ini untuk next, kemudian di touch. Habis itu lihat yang mana kedipannya. Mau pakai yang ini, berarti yang ada kedipannya. Ini punya ini, kemudian ini. Nah, berarti yang atasnya. Kemudian lihat di sini switch page, pilih ke materi, di next materinya ini pakai. Disambit. Nah, kita tes lagi untuk ini materinya. Ketika siswa mengklik, dia akan masuk ke materi. Ketika kembali, dia akan kembali ke menu. Kemudian ketika diklik next, dia akan masuk ke bagian ginjal. Seperti itu. Kemudian ini karena belum lagi 2, kasih perintah lagi, klik touch, lalu pilih buttonnya, switch page, pilih kembali ke menu di sistem ekskresi. Karena ini di sini, kita berarti kembali ke halaman yang ini. Ini dipakai, pilih yang ini, kemudian disambit. Nah, ini untuk close, berarti ini touch, perintahnya lain lagi, dia akan ke pilihan menu. Switch page, pilihan menu, kemudian diklik 2 kali, nah dia akan sambit. Kita coba lagi apakah sudah berfungsi. Ketika diklik, siswa ingin melanjutkan, nah siswa ingin kembali, kemudian dilanjutkan, kemudian siswa ingin menutup, nah dia akan kembali ke sini. Ketika di home, dia akan kembali ke sini. Nah, seperti itu untuk menambahkan materi sama mendesainnya. Kemudian kita ingin menambahkan video. Seperti melakukan hal yang sama, kita berikan di sini untuk backgroundnya. Saya pakai ini lagi, kemudian kita tambahkan video. Nah, pastikan saya sarankan itu Bapak Ibu harus punya video pembelajaran di penyimpanan laptopnya masing-masing. Jangan menggunakan link YouTube. Nanti ketika menggunakan Bapak Ibu link YouTube dan siswa mengklik, dia akan keluar ke halaman MPI yang kita buat. Jadi saya sarankan Bapak Ibu harus memiliki video pembelajaran di laptopnya, di penyimpanannya. Ketika nanti itu dimasukkan, siswa tinggal memplay dan akan tetap berada di MPI yang kita buat. Nah, kemudian kita down pub. Ini maksudnya apakah ada audio nanti di MP4. Pastinya kita isi. Ingat diisi centang itu, kemudian diklik. Saya punya videonya di sini satu tentang sistem ekskresi manusia. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, kita coba apakah videonya akan nampil. Ketika diklik, nah dia akan nampil dan ada suaranya. Hai semuanya, apa kabar? Nah, seperti ini untuk menambahkan video. Kemudian pastinya siswa ingin keluar dari halaman video ini, jadi kita harus menambahkan sebuah tombol. Cari di sini, Bapak Ibu pastikan untuk memiliki sebuah gambar, kumpulan gambar-gambar atau tombol yang akan nanti digunakan di MPI-nya. Nah, kita gunakan yang X ini, sesuaikan ukurannya. Terlalu besar, kecilin sedikit. Nah, ini mungkin ini lebih kita perbesar. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lakukan hal yang sama, berikan perintah touch. Ketika tombol disentuh, dia akan kembali ke pilihan menu. Nah, pilihan menu. Kita coba lagi untuk video pembelajaran. Ketika ini diklik, dia akan memplay videonya. Nah, ini bisa di-play. Bisa di-play. Nah, seperti ini. Kemudian ketika siswa ingin kembali, tinggal diklik. Nah, dia akan kembali ke menu pilihan menu. Kemudian lanjut ke bagian soal. Untuk membuat soal, kita tambahkan dulu background seperti biasa. Kemudian ditumpuk lagi dengan putih supaya kita akan menggunakan tulisan itu terlihat. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan teks.
Pastikan Bapak Ibu sudah memiliki latihan soal. Nah, misalkan saya menggunakan ini. Saya pakai ini, berarti ini saya copy satu. Copy, kemudian kita masukkan di sini. Nah, ini. Untuk nanti ABC-nya kita bisa memecah seperti itu karena ini ada 4 ABC. Berarti kita buat lagi tulisan 4. Nah, usahakan untuk tulisannya itu jangan terlalu mepet. Nanti ketika mepet dan siswa mengklik, bisa jadi kedua jawaban bisa terklik seperti itu. Kita coba lagi masukkan ini tulisannya, diperbesar. Oke, ini ada ini kita cut, kemudian dikecilkan lagi supaya nggak makan tempat. Taruh posisinya agak berjauhan. Kemudian ini teks horizontal lagi, paste. Lalu kita zoom sedikit. Nah, ini kita cut. Kemudian ini kita naikkan supaya tidak makan banyak tempat. Ingat Bapak Ibu untuk posisinya dikasih jarak. Nah, seperti ini misalkan, kan agak jauh nih. Kalau mepet-mepet nanti ketika diklik bisa saja dua jawaban akan terklik seperti itu. Nih buat lagi satu. Kita mepetkan juga, jangan berikan space kosong supaya tidak makan tempat. Posisinya bisa kita atur, kemudian teks lagi horizontal, habis itu paste. Panjangkan sedikit. Oke, sudah masuk seperti ini. Nah, ini kan udah jaraknya agak jauh seperti ini. Nah, kemudian kita ingin menambahkan nilai. Kita pilih counter, kemudian p counternya dimasukkan ke sini untuk nilai, untuk jawaban yang benar, nanti akan nambah. Nah, ini kan masih tulisan, belum bisa diklik oleh siswa. Ketik ini kita coba. Nah, ini kan masih tulisan, belum bisa diapa-apain. Nah, kemudian kita masuk tambahin lagi hotspot. Tandai mana soalnya di sini. Nah, ini tandai, kemudian kita copy saja, paste, kemudian digeser di sini supaya nanti ketika siswa mengklik jawabannya itu ada perintahnya. Ini di sini, kemudian paste sekali lagi, masuk ke sini. Nah, tentunya Bapak Ibu kan nggak mungkin buat satu soal, ditambahin berarti di sini new untuk soal nomor 2, misalkan ini nomor 1. Nah, kemudian kita berikan interaksi. Misalkan ini jawaban yang benar itu C. Kita touch, kemudian objek, pilih counternya, kasih nilai, tambah increase, kemudian berikan nilai, saya isi 10 di sini. Nah, kita coba ketika siswa mengklik, dia akan nambah 10. Kemudian ini jawaban yang salah, itu harus kita berikan juga nilainya. Ini decrease 0. Kemudian ini salah, touch lagi objek, counternya 0. Kemudian ini salah, touch objek, counternya 0. Decrease-nya 0. Nah, kita coba. Ketika siswa mengklik ini, itu jawabannya 0. Ketika siswa mengklik ini, jawabannya 0. Ketika ini diklik, dia jawabannya 10. Ketika ini diklik, jawabannya 0. Poinnya nggak nambah. Nah, ini kan kita belum isi perintah. Kita buat ketika dia menjawab nomor 1, yang A, misalkan A diklik, dia akan langsung berpindah ke soal nomor 2. Kita tumpuk berarti di sini untuk perintahnya, kita klik touch, kemudian objek. Nah, lihat di sini yang satu itu yang ini atau yang ini. Caranya lihat kedipannya di mana. Kalau yang ini, oh berarti ini yang paling atas. Kalau ini di bawahnya. Karena ini kita mau berikan perintah yang ini, berarti yang ini diklik, itu punya yang paling atas. Dia akan masuk langsung ke halaman soal nomor 2. Nah, di sini sampai nambah. Nah, kemudian dia akan seperti itu. Kita coba. Nah, ketika diklik dia akan langsung ke halaman yang nomor 2.
Kalau global counter, apakah global counter yang dipakai atau ini ya, kayaknya ini dah. Untuk menambahkan soal, coba kita tes menggunakan global counter. Kita di touch, objeknya counter, dia akan decrease. Oh ini salah ya, yang ini, mana yang ini? Yang 3 yang betul. Kemudian kita coba counternya increase, nambah 10. Kemudian saya coba ini di copy untuk soal nomor 2 nanti untuk total soalnya. Tambahkan gambar dulu. Kemudian diisi ini backgroundnya, dikecilkan sedikit. Habis itu kita coba preview, kalau ini diklik dia nambah 10. Oh ya, belum saya kasih perintah ini ya untuk pindah. Yang 3 saya kasih perintah untuk pindah ketika di touch objek yang ini, itu akan pindah ke halaman yang 2. Coba ini diklik. Oh ya, ini juga belum ya, saya pindahin juga. Nah, ketika ini di preview, nah dia akan nambah. Berarti Bapak Ibu gunakan yang ini ya, yang global counter jika ingin melihat nanti total skor dari siswa. Tambahkan global counter, kemudian kita berikan perintah di sini untuk touch jawaban yang benar, diklik touch, kemudian hotspot yang ini. Nah, yang ini, kemudian diklik ini untuk jawaban yang benar. Pilih Bapak Ibu, nanti bisa pilih decrease. Ini di counternya dulu, kemudian decrease. Increase ya. Increase untuk jawaban yang benar. Nanti saya coba ulang di soal nomor 2. Saya berikan dulu ini touch, kemudian dia akan pindah yang atas berarti yang ini, kemudian dia akan pindah ke soal nomor 2. Kemudian ini ketika diklik di touch dia akan pindah ke yang 2, yang 2 berarti yang ini, dia akan pindah ke halaman 2. Ini dia akan pindah ketika disentuh, lihat objeknya di sini, yang mana itu punya, yang atas ya, yang atas. Berarti dia akan berpindah. Kita coba dulu dia akan berpindah. Nah, kemudian ini kan belum ada. Lihat di sini switch peg. Oh, kebanyakan switch peg, kita delete dulu. Satu aja. Mungkin kelebihan tadi. Kemudian di sini switch pegnya 1. Ini untuk jawaban yang benar. Ini. Nah, ini kan belum ada, kita isi. Benar atau salah. Ini sudah benar, sudah diisi. Kemudian kita isi yang touch. Ini untuk jawaban yang salah, decrease. Oke, 1. Ini ke yang B. Yang B sama juga decrease, ini salah. Kemudian ini yang D juga salah, jawaban yang salah, decrease. Nah, kita coba. Ini ketika diklik dia akan 0. Kemudian kita coba lagi yang A diklik 0, kemudian yang B diklik dia akan 0. Kemudian kita coba yang C diklik, dia akan nambah 10 dan masuk ke soal nomor 2. Kemudian ini diklik, dia akan 0. Nah, seperti itu untuk menambahkan soal. Kemudian kita blok di sini, coba apakah bisa diblok ya. Supaya cepat layarnya kita kunci dulu, coba ini di lock, kemudian ini di lock. Nggak bisa ya, harus manual berarti. Ini kita copy saja, kita masuk ke, berarti ini kita coba tambahkan 3 soal ya. Di sini kita buat 3 soal, kemudian kita coba. Nah, ini untuk Bapak Ibu menambahkan, ini coba saya hapus dulu ya, delete, untuk menambahkan jawaban dan langsung memberikan nilainya. Ini kita copy, mungkin di sini kita paste saja. Copy paste 1 2 3 4. Sudah 4, berarti untuk soalnya ini kita geser dulu supaya sama. Ini sampai muncul tanda ini, kemudian di copy, kembalikan posisi hotspotnya.
Habis itu di sini masuk paste. Nah, ini soal jawaban 1. Kita buat soal lagi ini untuk yang ini. Kita pakai yang ini ya. Soal nomor 2. Kita blok saja di sini. Copy, kita masukkan di SAC-nya. Kita blok, kemudian paste. 3. Ini jawaban yang 1. Ini buat berarti 4. Ya Bapak Ibu bisa buatnya 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aduh. Nah, posisinya juga ingat diperhatikan agak jauhan dikit. Kemudian kita copy jawabannya. Jawabannya itu ini kita close saja biar bingung. Ini yang A. Berarti ini banyak ya, di delete. Nah, kepanjangan lagi, panjangin, nah sampai muncul. Kemudian kita langsung tutup di sini. Oh iya ya, kita coba tambahin manual dulu, bertahap. Tambahin nanti hotspotnya. Ini nggak mau dia berada di bawah soalnya. Nah, ini dulu, buat dulu, copy dulu jawabannya. Kita copy dulu jawabannya. Kita rancang dulu soalnya. Ini dipanjangin dikit, kemudian di delete. Nah, dia akan muncul. Ini lanjut lagi yang C, di copy, dimasukkan ke sini. Habis itu paste, di delete lagi, panjangkan. Nah, dia sampai muncul. Kemudian satu lagi. Nah, Bapak Ibu bisa buat soal dulu seperti ini, nanti baru kita berikan perintahnya supaya tidak membingungkan. Ya, saya tadi juga bingung itu. Nah, ini kan sudah membuat nih, sebagai alat ekskresi ginjal akan menjalani 3 tahapan proses pembuangan. Jawabannya itu C. C ya tadi ya, C. A ya jawabannya A. Berarti yang benar itu A. Nah, karena ini tulisan berarti kita harus menambahkan hotspot. Kita tambahkan hotspot berarti di sini 1 hotspot. Kemudian di copy, habis itu di paste 2 hotspot. Habis itu di paste 3 hotspot. Ingat hanya pada tulisan. Kemudian di paste sekali lagi. Ctrl P, dia akan keluar lagi. Nah, ini digeser sedikit. Nah, tampilannya kan seperti ini. Dia sudah semua jawaban memiliki hotspot. Kemudian kita masukkan yang global counter di sini ya. Ingat Bapak Ibu, pakai global counter, jangan yang p counter. Nah, supaya lebih menarik kita juga bisa tambahkan di sini nilai. Nah, untuk buat nilai ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan buatnya di Canva. Nah, ini untuk nilainya. Nah, ini kan kita salah nih, ini di atas. Untuk memindahkan posisinya, Bapak Ibu pilih di sini, kemudian kita geser ke bawah. Nah, gambarnya akan berada di bawah angka, supaya angkanya kelihatan. Seperti itu. Berarti kita lakukan hal yang sama di sini. Di soal nomor 1 juga, paste. Kemudian ini taruh di sini. Pilih di layar, lalu pindahkan. Nah, supaya terlihat lebih menarik. Coba kita tes sekali lagi, ketika ini diklik, dia akan nambah 10. Ketika coba lagi, ini otomatis masuk ke soal nomor 2. Jadi siswa nggak mungkin bisa lihat soal nomor 1 sekali lagi. Seperti itu, jika siswa sudah mengklik, itu akan berlanjut terus menerus soalnya. Nah, seperti ini dia akan 0 jawabannya. Tadi yang C jawabannya yang betul nambah 10. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini ketika sudah memiliki hotspot, kita berikan perintah. Jawabannya itu tadi A. Berarti ini interaksi, kemudian touch, klik objek, tambahkan yang counter untuk kita memberikan nilai dulu. Jawaban yang benar. Increase-nya dikasih di sini 10. Nah, kemudian submit. Kita ini salah, berarti touch, objek, kemudian counternya, increase, decrease ya, decrease kalau yang salah. Kemudian ini juga touch, objek,
kemudian counter, decrease lagi karena salah, dan yang terakhir yang D, touch, kemudian objek, counternya ini akan decrease 0. Nah, dia akan seperti ini. Kita coba, nah ini untuk nilai. Lalu supaya siswa tidak bisa kembali ke soal nomor 2, berarti kita berikan perintah di setiap pilihan jawabannya untuk masuk ke soal nomor 3. Nah, nanti berarti kita klik lagi touch, lalu objeknya, pilih yang paling atas mau kita kan. Berarti lihat, oh ini paling bawah, ini yang nomor C, ini yang B, ini yang A. Berarti itu yang kita pakai, kemudian switch back ke halaman nomor 3, soal nomor 3. Sama, lakukan hal yang sama, touch, kemudian lihat di sini. Mau yang B, yang mana yang B? Berarti yang ini. Lihat ada kedipannya, berarti ini yang B punya. Kita switch back, kemudian masuk ke soal nomor 3, dan ini yang C di touch, kemudian lihat yang C, yang ini. Berarti yang ini kedipannya, ini berarti punya. Kemudian kita switch back ke yang soal nomor 3, ini juga yang terakhir, touch, kemudian objek yang paling atas karena ini yang punya D. Switch back ke halaman nomor 3. Nah, kita coba dulu. Ketika ini soal yang pertama, ini jawabannya benar, dia akan nambah 10. Nah, ini kan jawabannya tadi saya bilang A sebagai sistem alat ekskresi ginjal. Berarti A. Oh ya, saya belum nambahkan ini ya nilainya di sini. Nah, seperti itu. Berarti ini udah pas. Udah ada perpindahan halaman sama jawaban yang benar sama salahnya. Ini ya, yang ini. Nah, ini decrease, jawabannya benar. Ini yang tadi increase, yang ini decrease, salah. Ini salah juga. Ini untuk lihat fungsinya udah betul atau enggak. Nah, kemudian kita copy, tinggal copy ini ya. Copy, kemudian kita masukkan. Jangan lupa buat latarnya supaya lebih menarik. Nah, seperti ini. Tambahin lagi, ini satu lagi. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita paste di sini untuk nilainya. Jangan lupa untuk ininya juga dipaste, di copy, kemudian dipaste di sini. Nah, kita coba untuk soal tadi. Tadi kan A jawabannya. Diklik, dia nambah 10. Coba kita ulang dari awal. Apakah ketika kita menjawab yang benar, itu akan bertambah menjadi 20 dan masuk ke soal nomor 3. Kita klik, dia akan nambah 10. Ini juga A jawabannya, dia akan nambah 20. Ini soal nomor 3. Nah, seperti itu untuk penambahan soal. Nih ya, seperti ini caranya. Nah, coba lagi ketika jawabannya salah, apakah dia akan nambah? Kita coba soal nomor awal, yang pertama. Ini diklik, berarti habis itu kita preview. Ini A kita pakai, jawabannya salah, poinnya nggak nambah. Kita coba yang D, poinnya tetap nggak nambah. Seperti itu. Nah, kita buat soal lagi sekali. Ini dulu kita copy teksnya, kemudian kita paste di sini. Soalnya jangan lupa yang nomor 3. Ini yang nomor 3 copy, kemudian masukkan ke sini. Paste. Nah, ini kan kepanjangan nih, kecilin dikit bisa. Nah, habis itu supaya sama bentuk soalnya, kita copy yang dari sini saja, jangan buat teks awal. Teks awal kita buat hanya pada soal nomor 1. Supaya apa? Supaya nanti ukurannya itu sama. Nah, ini kita benerin lagi posisinya, habis itu kita paste. Berarti kita butuh 4 di sini. 1. Aduh, salah. 2, 3, 4. Nah, ini kita geser, ini untuk D, nanti ini untuk C, dan ini untuk B. Nah, seperti itu. Ini kan masih A semua. Copy lagi jawabannya tadi. Cuma di sini agak ribet. Kita harus manual masukinnya untuk jawabannya. Jangan terlalu panjang. Oke. Di Canva sebenarnya bisa, namun sayangnya nanti kalau ukurannya nggak sesuai, dia ketika kita coba itu akan ngeblur seperti itu. Misalkan di Canva mau buat soal nih, Bapak Ibu punya buat soal di Canva, kemudian Bapak Ibu mau pindahin ke sini, ke SAC-nya. Nah, jika di Canva itu ukurannya tidak sesuai sama yang diminta atau ketentuan
SAC, maka nanti gambarnya ketika di preview itu bisa saja ngeblur seperti itu. Makanya saya sarankan ketika buat soal seperti ini, manual, kecuali Bapak Ibu sudah memiliki soal yang pas seperti itu, soal yang pas untuk dimasukkan ke SAC seperti itu. Saya nggak mempermasalahkan jika Bapak Ibu buatnya melalui Canva dulu baru nanti dipindahin ke SAC seperti itu. Ini untuk menghindari gambar yang pecah seperti itu ketika menggunakan Canva. Nah, ini udah semua. Lakukan hal yang sama, kita tambahkan hotspot, blok semuanya untuk tulisannya. Nah, kita sesuaikan ukurannya, turunkan lagi sedikit. Oke, kita copy. Paste berarti 4 ya, digeser, kemudian dipanjangkan supaya semua tulisan kena hotspot. Oke, ini geser karena kecilan lagi sekali. Nah, ini tadi jawabannya B ya, kalau nggak salah ini B jawabannya. Coba saya lihat, B. Berarti ini jawabannya benar. Kita berikan lagi interaksi touch objek, kemudian mana itu tadi nih angkanya, counternya, kemudian decrease plus 10. Oke, disambit, berarti itu yang betul. Yang A salah, touch, kemudian objek, cari counternya, kemudian decrease 0. Oke, yang ini kemudian touch, objek, lalu decrease nilainya, decrease 0. Ini salah, ini touch, kemudian diklik counternya, lalu decrease, kemudian 0. Nah, ini untuk nilainya sudah semua, ini jawaban yang betul, increase ya, yang B. Kemudian kita, karena ini saya contohkan langsung ke soal yang terakhir dan saya nggak isi next soal, berarti untuk perintah pindah halaman itu jangan diisi di sini. Langsung saja kita berikan tombol close kembali ke halaman menu awal, pilihan menu. Nah, seperti ini kita taruh di sana. Nah, ini kan karena saya gunakan soal yang terakhir. Mungkin nanti Bapak Ibu menambahkan soal mungkin 10 atau 5, bisa ikuti cara ini nanti step by stepnya. Nah, kita berikan interaksi untuk tombolnya. Ketika diklik, dia akan berpindah ke pilihan menu. Nah, kembali ke sini nanti siswanya. Nah, kita coba dari awal. Untuk jawaban yang benar, ini jawabannya C, nambah 10. Kemudian ini jawabannya A, nambah 20. Ini jawabannya B. Berarti total nilainya ketika siswa betul semua itu 30. Ini nilai totalnya. Kemudian siswa bisa kembali untuk ke pilihan menu. Nah, muncul ke sini. Ketika kita klik quiz, dia masuk ke quiz. Ketika kita coba jawabannya ketika salah. Nah, ini kan masih ketika siswa ingin kembali lagi untuk menjawab soal kan masih nyangkut nilai yang tadi. Nah, caranya kita tambahin dulu di sini. Tambahin di sini supaya ketika siswa bisa melakukan latihan soal berkali-kali, itu nilainya supaya ke reset. Tambahin dulu penutupnya, buat tulisan seperti ini. Nah, klik untuk memulai latihan soal. Nah, habis itu di sini ketika siswa mengklik gambar ini, kita kasih perintah. Ketika di touch itu nilainya akan reset. Nih counternya akan reset. Nah, nilainya akan habis. Jangan lupa tambahin, klik di sini add. Nah, ini ketika nih, tadi kan belum di sini itu ketika siswa mengklik soal lagi itu akan muncul nilai sebelumnya. Ketika kita sudah tambahkan ini, reset counter, dia akan mengulang dari 0. Kita coba dari latihan soal quiz. Kita coba. Nah, ini diklik dulu, dia akan muncul. Oh ya ya, ini kan belum dikasih perintah. Kasih perintah lagi sekali. Tadi baru 1. Kemudian ketika ini diklik, dia objeknya itu akan menghilang. Nah, ini ketika diklik dia akan menghilang. Tambahkan di add. Nah, akan muncul di sini. Dia akan menghilang. Kita coba di sini di quiz. Kemudian kita mulai set, diklik. Nah, dia akan masuk ke latihan soal. Kita coba jawaban betul semua. Yang B, yang C tadi, kemudian yang A, habis itu yang B. Kan jawabannya 30 nih. Tadi kita coba masuk ke soal, itu akan muncul 30. Nah, setelah kita tambahkan fungsi yang tadi, kita coba, dia pasti akan ke reset. Nah, itu gunanya supaya siswa
bisa mengulang-ulang latihan sampai menemukan jawaban yang betul semua. Kita coba lagi kuis. Nah, dia akan muncul di klik. Nah, dia akan ke reset, nilainya kembali menjadi 0. Nah, ketika siswa nanti akan mencoba menjawab sampai betul semua. Itu gunanya untuk kenapa kita tambahkan tulisan nih, klik untuk memulai mengerjakan soal latihan. Supaya nanti nilainya ini bisa ke reset. Tujuannya itu siswa sampai dapat mengerjakan jawaban yang betul. Supaya bisa mengingat, oh ini berarti yang C tadi. Tambah 10. Kemudian yang B. Kemudian ini yang B. Nah, yang itu tadi yang C ya. Dia nambah 20. 30 ya, tadi belum ke klik ini. Tuh, dia nambah 40 kalau diklik berkali-kali. Nah, oleh sebab itu dia harus ketika diklik cukup sekali. Supaya bisa atau enggak kita langsung klik close nanti siswanya. Seperti itu. Kalau Bapak Ibunya mau di bagian terakhir supaya siswanya sekali klik langsung kembali, supaya nggak diklik berkali-kali, Bapak Ibu bisa tambahkan langsung ini, pindahkan ke bagian menu, nggak usah diisi button di sini. Hotspot yang A di sini, diklik nanti pilih ke menu. Tapi nanti usahakan bilang kalau yang terakhir ke siswanya itu cukup sekali diklik supaya tidak berkali-kali nanti nambah nilainya, seperti itu. Kalau langsung nanti pindahkan, dia akan nggak terlihat nilainya, nggak terlihat di sini. Di sini nggak akan terlihat, dia akan sekejap langsung masuk ke bagian pilihan menu seperti itu. Nah, itu untuk nambahin soal supaya bisa dilakukan berkali-kali, kemudian menambahkan nilai dan masuk ke soal berikutnya. Lalu gimana ketika kita ingin menambahkan audio supaya media kita itu menarik? Kita klik audio, kemudian pastikan Bapak Ibu memiliki efek suara. Mungkin saya gunakan ini. Kemudian di open. Nah, ini kan masih belum ada perintah. Kita berikan perintah di sini. Pastikan Bapak Ibu memiliki gambar audio. Mana ya? Saya punya audio nih, audio. Nah, ini audio. Saya taruh di sini mungkin ya. Untuk menambahkan audio supaya ini bisa diklik, kita klik dulu di sini, berikan perintah interaksi. Kemudian ketika ini diklik, objeknya itu audionya. Pilih di sini untuk play, add sampai muncul di sini. Kemudian tambahin lagi fungsinya. Ketika ini diklik, objek ini akan menghilang. Add. Nah, kita tambahin berarti lagi tombol. Tombol lagi satu musiknya supaya double. Ini tambahin lagi sekali, mana tuh ya? Ini lagunya. Habis itu kalau tombol yang kedua kita bedakan fungsinya. Lagu yang kedua kita bedakan fungsinya supaya bisa nanti pause lanjut. Nah, nanti supaya ini bisa hilang, kita pilih yang ini dicentang. Nah, supaya hilang nanti ini. Ketika di ini, dia akan hilang musiknya. Ketika ini tidak diklik, mana tadi ya? Ketika tadi tidak diklik untuk audionya ini, nah ini dia akan muncul. Nah, dia akan muncul logo seperti ini, kan mengganggu. Lebih baik kita hilangkan nih, hide object when browsing. Dia akan hilang. Nah, ini kan udah ada tadi interaksinya. Kalau di bagian ini tambah lagi sekali. Ketika ini diklik, habis itu objeknya itu ini ya. Tombol yang kedua, nah ini dia akan muncul. Nah, seperti itu, add. Nah, udah ini kan. Ini yang pertama, rumus yang tombol musik yang pertama jika Bapak Ibu ingin menambahkan musik dan bisa di pause seperti itu. Nah, itu udah. Kemudian ini berikan fungsinya touch, kemudian objeknya, lagunya, dia akan pause, add. Nah, habis itu ini diklik, ketika ini diklik objeknya akan ini ya tadi, yang kedua mana? Ini ya, dia akan menghilang. Tambahkan lagi add, dan yang terakhir ini ketika diklik akan memunculkan yang ini akan muncul. Add, kita coba tumpuk ya, posisinya ditumpuk, jangan dibedakan supaya nanti bergantian munculnya. Kita coba.
Nah, dia akan keluar audionya ketika diklik. Ketika diklik dia akan pause audionya, tidak akan berbunyi. Nah, seperti itu untuk rumus jika Bapak Ibu ingin menambahkan audio. Nah, mungkin kedengaran audionya. Ini ketika diklik dia akan mati. Kemudian ketika di play, diklik lagi dia akan timbul suaranya untuk medianya supaya lebih menarik. Seperti itu bisa kita tambahkan audio. Nah, pause, masukin lagi. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu tutorial singkat dari saya. Kemudian kita masuk ke bagian ekspor. Nah, saya sarankan Bapak Ibu itu langsung saja ekspor dalam bentuk APK. Kenapa dalam bentuk APK? Karena ketika menggunakan web itu nanti akan ribet masukkan ke website lain. Jangan bentuk HTML5. Kita klik di sini, kemudian outputnya, ini sematnya ini diklik, masuk ke output, kemudian Android. Di sini kita berikan nama IPA seperti itu. Kita contohnya IPA. Habis itu ini tulis yang di bawahnya Bapak Ibu. Websitenya com, habis itu SMP Bapak Ibu bisa ditulis ini SMP 4 atau SMP 2. Saya kasih contoh SMP 6. 6 nggak bisa ya, SMP IPA mungkin ya, SMP IPA. Kemudian diisi smart apps, S-nya lagi sekali ya, seperti ini. Kodenya mungkin saya kasih 1 seperti itu. Devis DPI-nya, untuk devis DPI-nya bisa kita gunakan 300 di sini. 300. Kemudian ini dicentang, Bapak Ibu pilih buatkan, mungkin bisa untuk tampilan aplikasinya mungkin saya pakai yang ini. Yang ini mungkin ya, ini pakai kulit saja. Oh, nggak bisa, sesuaikan ukurannya 512 yang mana bisa ini coba. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa kreasikan untuk membuat tampilan aplikasi awalnya. Nah, ketika udah seperti ini Bapak Ibu tinggal disubmit. Pilih mau disimpan di mana. Mungkin saya simpan di download. Nah, ini bentuknya sudah aplikasi. Mau ganti namanya bisa, kita supaya gampang mengingatnya, ini IPA, sistem ekskresi. Nah, itu seperti itu. Ini mepet ya, jangan isi spasi. Kemudian di save. Nah, ini bergantung berapa banyak halaman yang Bapak Ibu buat. Kalau semakin banyak dia akan semakin lama. Ini kebetulan yang saya berikan contoh itu cuma 9, jadi dia lumayan cepat. Nah, seperti itu untuk tutorial, nanti akan terlihat di dalam bentuk aplikasi. Saya sarankan menggunakan aplikasi. Kalau menggunakan HTML5 itu agak ribet. Lagi ada tutorialnya lain lagi. Dan yang paling penting kalau yang HTML5 itu dia siswanya bukanya harus ada data. Nah, ini kan kalau nggak ada data bisa dibuka aplikasinya. Apakah sudah? Kita lihat di download. Nah, ini masih proses. Tunggu sampai selesai. Nah, udah selesai dia akan bentuk aplikasi. Ini aplikasi. Karena saya di PC-nya ada LD Player, kita coba buka ya. Apakah udah sesuai desainnya? Ini kita coba buka. Kebetulan saya ada LD Player untuk membuka aplikasi-aplikasi di laptop atau PC. Coba kita install di LD Player ya. Nah, mungkin seperti itu untuk membuat media pembelajaran melalui MPI. Nah, kemudian ini udah keinstall. Belum ya, nanti saya kasih lihat dah. Ini untuk menyimpannya. Bapak Ibu mau menyimpan, ini kan mau menyimpan nih. Misalkan Bapak Ibu belum selesai buatnya. Lalu bagaimana cara menyimpannya? Bapak Ibu klik di bagian ini nih. Di bagian ini diklik sebelah smart.
Nah, di sini kita bentuknya itu AHL. Kita simpan saja di sini ya, disimpan di download coba. Nah, di sini. Save. Nah, dia akan tersimpan di sana bentuk HAL dan itu hanya bisa dibuka hanya melalui Smart Apps kreatornya sendiri. Ini udah ada bentuknya HAL. Kemudian bisa kita close. Nah, ini tampilannya sudah ada karena saya menggunakan background seperti ini ya. Bisa nggak dibuka di sini? Berikan izin dulu ya. Nah, dia tampilannya seperti ini. Kita play lagunya. Nah, dia akan mau ngeplay lagunya. Kemudian kita coba klik play. Mau nggak? Oh, mau. Ada materinya. Kemudian kita kembali. Apakah mau kembali? Kemudian kita next. Oh, dia mau next. Mau kelanjut ke materi. Kemudian videonya apakah mau di play di sini? Oh, mau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya mau di play. Apa kabar? Selamat datang di channel Ayu Belajar IPA bersama Ibu Rosa. Nah, ini saya tidak menggunakan data. Bisa dibuka kecuali hanya jika bentuk aplikasi. Kalau menggunakan web, itu siswa harus menggunakan internet. Ini bebas kita buka nih yang ada Apakah semua zat yang internetnya bisa. Kemudian kita close masuk ke kuis. Kita coba kuisnya apakah berjalan normal. Ini jawabannya C, ini jawabannya A. Nah, mungkin posisinya agak bengkok seperti ini ya. Nanti bisa disesuaikan lagi. Nah, ini jawabannya betul 30. Kemudian siswa ingin mencoba lagi apakah bisa kereset nilainya. Nah, kereset. Kita jawabannya sembarangan. Nah, dapat 20 apakah kereset lagi? Nah, dia akan kereset. Mungkin seperti itu tutorial untuk membuat media pembelajaran interaktif menggunakan MPI ini. Kita diklik apakah kembali ya, dia akan kembali ke menu halaman awal. Nah, mungkin seperti itu untuk tutorial singkat dari saya. Semoga menginspirasi Bapak Ibu dan mohon maaf apabila dalam tutorial ada sedikit kesalahan. Mungkin tahapnya itu agak berbeda atau enggak kesalahan di awal baru nanti dijelasin caranya seperti itu karena saya sedikit agak lupa tadi ketika menjelaskan. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah ikut sama-sama belajar dan berinovasi.